Jadi dulu ada namanya Trio Kwek. Trio Kwek. Jadi Itu udah terkenal banget. Assalamualaikum, halo teman cerita. Ketemu lagi di channel Cerita Kita, channel yang berisikan informasi hal-hal bermanfaat seputar tempat wisata, tempat menginap, tempat kuliner, dan lain-lain. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Semoga Allah lancarkan segala urusannya dan Allah berikan rizki yang halal, berkah, dan thayyib. Amin. Dan seperti biasa, sebelum lanjut nonton video cerita kita, minta bantuannya ya untuk like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Cerita kita kali ini mau review sebuah tempat menginap dan juga tempat ngopi, namanya Taman Kopi Guntang. Tempatnya itu asik banget, dingin, di tengah hutan, tapi fasilitasnya komplit. Yuk simak terus. Untuk menuju tempat ini, kalau melewati tol Cipularang, nanti ngambil ke arah Pasir Koja. Jadi jangan ngambil ke arah Kota Bandung ya. Setelah lewat ke arah Pasir Koja, nanti ada persimpangan, ngambil yang ke arah Soreang dan Ciwidey. Kalau bingung, pakai Google Map aja deh, pakai aplikasi ya. Insya Allah nggak pakai nyasar, karena memang tempatnya nggak susah untuk dicari. Setelah melewati jalan tol yang cukup panjang, kita nanti keluar di pintu tol Soreang. Waktu tempuh dari tempat tinggal kami di Tangerang Selatan ke pintu tol Soreang ini sekitar 2 jam. Cerita kita melakukan perjalanan di hari Jumat dan alhamdulillah keluar pintu Soreang sekitar jam setengah 12. Jadi langsung aja kita cari tempat untuk sholat Jumat. Ini tempatnya, masjidnya tepat di samping alun-alun kota Soreang. Namanya Masjid Besar Soreang. Setelah sholat Jumat dan makan siang, cerita kita melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi. Waktu tempuh sekitar 40 menit. Jalanan di sini mulai menanjak dan menanjak, tapi tenang aja karena jalanan sudah diaspal, meski ada beberapa bagian yang mungkin berlubang tapi nggak gitu banyak, dan tanjakannya juga nggak gitu ekstrim. Jadi aman buat segala jenis kendaraan. Sebelum sampai di tempat tujuan, ada juga tempat wisata di daerah sini, namanya Taman Bougainville, letaknya di sebelah kanan. Setelah melewati Taman Bougainville, kita sampai di gerbang Wana Wisata Gunung Puntang. Nah, di sini harus bayar tiket masuk, baik yang menginap maupun tidak menginap. Beda ya dengan tempat wisata lain. Ada juga nih kalau yang nginep tuh kita nggak usah bayar tiket masuk lagi. Per orangnya 25, mobilnya 12. Selamat datang di Gunung Puntang. Ini kita beneran masuk ke area hutan. Lihat di kanan kirinya penuh dengan pohon-pohon yang tinggi dan hijau. Meski ada beberapa tempat wisata, tapi sepertinya terlihat masih cukup terjaga keasliannya. Nah, tempat tujuan kita nggak gitu jauh ya dari loket pembelian tiket tadi. Ada di sebelah kiri. Ini dia Taman Kopi Guntang. Wisata di Gunung Puntang. Tempat ini menyediakan kafe, villa, glamping, dan camping ground. Penuh banget di weekend, di hari Sabtu dan Ahad. Karena itu sebaiknya kalau pengen nginap di weekend, booking via online dulu atau hubungin WA. Ini kita kasih ya nomor WA-nya. Nah, kita sendiri pergi ke sini di hari Jumat karena anak-anak habis PTS, jadi masih ada waktu lowong sebelum mulai belajar lagi. Jadi nggak apa-apa buat izin sehari ke sekolah. Setelah booking online, di sini kita check in di pintu gerbang ini. Nggak pakai lama, lanjut kita masuk ke dalam. Nah, yang pertama kita lewati ini adalah tipe glamping Kaliandra. Di depannya ada sungai, jadi bisa duduk-duduk di teras, mendengar suara gemericik air dari sungai, dan juga bisa langsung
bermain air di sungai tersebut. Teman cerita yang nginep di sini tujuannya adalah untuk bisa main air sepuasnya. Perhatikan musimnya ya. Kalau musim hujan tentu air sungainya itu deras, tapi kalau musim kemarau agak surut ya. Bahkan di depan glamping tipe Kaliandra air sungainya itu sedikit, jadi kurang asik gitu buat main air. Di dekat tempat parkir ini adalah tipe kayu manis. Di depannya juga ada sungainya, jadi bisa langsung bermain air tepat di depan tenda. Di sini, A? Oh, siap. Di tempat parkir tadi, kita langsung disamperin oleh salah satu pegawai yang membantu membawa barang sekaligus mengantarkan kita ke kamar. Tipe kayu manis 1-7 letaknya tepat di dekat tempat parkir, sedangkan nomor 8, 9, dan 10 letaknya di belakang, terutama glamping yang kita tempati ini yang nomor 10 letaknya sangat private ya, paling pojok di jalan buntu, jadi nggak ada orang yang mondar-mandir lewat di sekitar glamping kita. Asik banget kan? Glamping kayu manis ini dilengkapi dengan kamar mandi, jadi cocok banget buat yang punya anak kecil yang masih agak-agak takut ke kamar mandi sendiri malam-malam. Kita nggak perlu rempong bolak-balik nganterin mereka. Dan udah dilengkapi dengan water heater yang berfungsi dengan baik. Ada shower dan ada keran wudhunya juga. Assalamualaikum. Sekarang kita masuk ke bagian dalam glamping. Masya Allah, luas ya. Kira-kira ini ukurannya 3 x 4 meter. Jadi cukup longgar. Kapasitasnya 4 orang. Ada 4 buah kasur yang lumayan empuk, juga ada selimut, ada handuk, dan lihat colokan listriknya banyak, jadi kita nggak perlu ngantri kalau mau ngecas handphone. Di sini disediakan payung, perlengkapan mandinya pun komplit, sabun, shampoo, sikat gigi, odol, ada tisu gulung juga, televisi. Ini adalah lampu darurat, dilengkapi juga dengan teko listrik, 4 buah air mineral, gelas, cangkir, kopi, teh, gula, serta roll kabel. Sekarang kita ke bagian teras. Teras untuk tipe kayu manis ini sangat luas. Ukurannya mungkin sekitar 3 x 1,5 ya. Dan dilengkapi pula dengan sebuah meja. Asiknya untuk yang nomor 10 ini langsung menghadap ke sungai dan juga ke hutan. Private banget, nggak ada tuh yang mondar-mandir di depan sana. Tipe kayu manis ini dibanderol dengan harga 800.000 di weekdays dan 1 juta di weekend. Yang di ujung itu adalah kayu manis 10 glamping kita, di sebelahnya kayu manis 9, dan yang ini adalah kayu manis 8. Yuk kita jalan-jalan keliling, kita lihat ada apa aja sih di sini. Ini adalah tipe kayu manis nomor 1-7. Pintu masuknya sejajar dengan jalan, dan untuk menambah privasi dari penghuni diberikan pembatas berupa kisi-kisi kayu seperti ini. Di depannya juga ada sungai, bisa untuk bermain air, akan tetapi di sebelah sungai atau di seberang sungai adalah tempat parkir. Tapi untuk kayu manis 5-6-7 depannya nggak ada tempat parkirnya. Tempat ini sepertinya terus berkembang menambah glamping atau villanya, karena di bagian belakang itu tampak sedang ada pembangunan beberapa villa. Tapi sayangnya villa-villa ini nggak punya akses langsung ke sungai. Wah, di sini ternyata ada tenda dom juga yang dibangun di atas dek. Jadi aman kalau misalnya hujan, nggak becek. Dan ada bagian yang nggak ada tendanya seperti ini, bisa untuk santai, duduk-duduk, barbekyuan. Yuk kita lihat dalamnya kayak apa ya. Ini sepertinya kapasitasnya bisa untuk 4 orang dan akan dilengkapi dengan perlengkapan penunjang kalau ada yang menginap. Di samping lapangan besar ini adalah glamping tipe Kaliandra yang tadi pertama kali kita lihat begitu masuk area Taman Kopi Guntang. Yuk kita lihat-lihat seperti apa sih glamping tipe ini.
Tipe Kaliandra berkapasitas 4 orang, dilengkapi dengan 4 buah kasur, bantal, selimut, dan juga ada handuk. Di dalamnya sama ada televisi, teko listrik, dan pelengkap lainnya. Tapi karena teras depannya kecil, maka tipe ini dilengkapi dengan teras tambahan semacam dek yang berada di samping masing-masing tenda, dilengkapi juga dengan meja, bisa untuk barbekyuan. Meski kamar mandinya terpisah, tapi ada nomornya sesuai dengan nomor glamping yang ditempati, sehingga tidak perlu sharing dengan pengunjung yang lain. Fasilitas seperti ini bisa didapat dengan harga Rp750.000 di weekdays dan Rp950.000 di weekend. Tapi harga sewaktu-waktu bisa berubah ya. Sayangnya, meski di depannya itu ada sungai, cerita kita nggak lihat ada tangga, jadi kayaknya turunnya mesti ngelewatin batu-batu itu deh. Nah, inilah tampak depan glamping tipe Kaliandra. Tepat di samping glamping tipe Kaliandra terdapat musola yang dilengkapi dengan keran wudhu, perlengkapan sholat seperti mukena, sajadah, dan sarung. Sekarang yuk kita lihat tipe villanya ya. Untuk menuju ke villa-villa di Taman Kopi Guntang, kita lewatin area cafe dulu, kemudian lanjut kita jalan ke atas. Tapi kalau misalnya kita adalah penyewa dari tipe villa itu, kita bisa naik mobilnya dan parkir di sekitar villa-villa. Ada 2 jenis villa, yakni Villa Deluxe dan Villa Family. Villa Deluxe kapasitasnya 3 orang, yakni Pinus 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Harganya di weekdays 1,6 juta dan di weekend 1,8 juta rupiah. Sedangkan villa tipe family hanya ada 1, yakni Pinus 3, kapasitasnya 4 orang. Harganya di weekdays 1,8 juta dan di weekend 2 juta. Fasilitas villa ini oke banget ya, karena di kamarnya udah ada kulkasnya dan juga free 1 ikat kayu bakar untuk api unggun, dan enaknya ada dek yang cukup lebar persis di tepi sungai. Sungai ini cukup besar dan aliran airnya cukup deras. Cerita kita kesini sekitar awal Oktober dan katanya hujan baru sering turun akhir-akhir ini. 2 bulan sebelumnya itu jarang banget, makanya sampai agak kering ya sungainya itu. Airnya itu dikit banget, terutama air di sekitar kafe, kemudian di depan tipe Kaliandra, di depan tipe Kayu Manis nomor 1 sampai 7. Alhamdulillahnya di depan tipe Kayu Manis 8, 9, 10 airnya itu cukup deras meskipun sungainya nggak lebar, tapi airnya banyak, bersih, jadi asik banget. Karena emang tujuan untuk nginep di sini kan pengen main air sepuas-puasnya. Makanya cerita kita rekomendasiin tipe Kayu Manis nomor 10 ini dengan harga yang lebih terjangkau dari tipe villa, tapi tetap dapat privasinya. Tipe ini juga asik banget untuk dipilih ketika musim hujan ataupun ketika jarang hujan, karena tetap bisa main air sepuasnya, serasa sungai milik pribadi. Dan karena tenda kita itu menghadap ke hutan, the real hutan, bener-bener hutan, jadi jangan kaget dan jangan takut kalau ada penghuni hutan yang asli, yakni hewan-hewan. Kita melihat ada beberapa kerau yang bergelantungan di pohon-pohon. Bismillah, insya Allah mereka nggak ganggu kok, dan alhamdulillah memang nggak ganggu. Karena emang ini kan rumah mereka, kita yang jadi tamunya. Saatnya makan malam. Tadi sebenarnya habis maghrib sempat hujan sebentar, tapi alhamdulillah udah reda dan kita mau mulai masak-masak. Terus terang cerita kita tuh nggak punya peralatan masak buat camping. Punyanya ini alat buat bakar sate. Ya udah kita bawa aja apa yang kita punya. Caranya mudah kok, tinggal kita celupin tisu ke minyak goreng yang kita bawa dari rumah, kemudian biarkan tisu itu membakar arang. Setelah arangnya terbakar, baru kita kipas-kipas agar menjadi bara api.
Kita mau bakar ayam. Sebenarnya ayam ini kita bawa sudah dalam keadaan mateng, frozen dari rumah. Namanya ayam madu si bangkong. Jadi di sini hanya sekedar menghangatkan, memanasi, memberi aroma bakaran arang. Udah, silakan mandi asap. Buahnya udah itu. Kita lihat. Miring-miring nggak kamu masuk bundanya? Masya Allah, nikmatnya makan di tengah hutan, di tepi sungai yang jernih, ditemani dengan secangkir teh hangat, nasi putih yang pulen, ayam yang enak. Alhamdulillah. Jangan lupa banyak-banyak bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selesai makan, yuk kita lihat keluar seperti apa sih suasana malam hari di sini. Ternyata tenda kita nggak jauh dari restoran dan juga kafe. Ini sebelah kiri adalah menuju restoran, kemudian jembatan ini turun ke bawah menuju ke sungai dan juga ke kafenya. River Deck Cafe ini terbuka untuk umum, artinya nggak harus nginep di sini untuk bisa ngopi cantik di River Deck. Nah ini pilihan kopinya macam-macam banget, tapi malam itu kita lagi nggak pengen ngopi, jadi cuma ngeliatin ke teman cerita aja ya bagaimana suasana di sini. Pilihan tempat duduknya banyak banget dan tepat di samping sungai. Kita pengen ngemil-ngemil, jadi kita balik aja ke atas ke restonya. Yuk kita lihat ada apa aja di sana. Ini dia pilihan makanan, camilan, dan minumannya. Gimana menurut teman cerita harganya? Karena barusan selesai makan, kita pilih untuk makan cemilan aja dan minum minuman yang hangat. Kita kesini itu jam 7:30 malam, padahal tempat ini tutup jam 8. Jadi kita punya waktu cuma 30 menit. Tapi sayang kan kalau nggak nyobain menikmati suasana malam di sini sambil duduk-duduk santai. Ya, kasih ya. Kasih Mas. Ini kan TVRI sebenarnya cuma sedikit, jadi ada tahu. Dia kan kenal ya. Kalau punya yang cilik dulu ada namanya Rio Wek. Dia wek. Jadi Itu udah terkenal banget. ada lagi namanya dulu Emelodia. Terus ada lagi yang namanya Messi. Ini adalah suasana malam di depan glamping tipe kayu manis nomor 1 sampai dengan 7. Sedangkan ini glamping tipe Kaliandra. Yuk kita kembali ke glamping kita. Glamping ini sebenarnya di bagian dalam hanya diterangi oleh sebuah lampu, tapi bisa dilihat betapa terangnya lampu ini. Enak banget, bisa buat baca dan bisa juga untuk lihat-lihat handphone, nggak bikin mata sakit. Di bagian terasnya juga ada lampu sendiri digantung di atas. Ini membuat teras tidak gelap, kita untuk beraktivitas enak. Dan karena glamping kita tepat menghadap ke hutan yang benar-benar hutan, ya memang gelap sekali hutannya, tapi nggak apa-apa kok, tenang, semuanya aman. Kalau malam pas tidur, kita pilih untuk mematikan lampu di dalam tenda, tapi masih mendapat samar-samar penerangan dari luar, jadi nggak gelap-gelap banget. Dan ini asli dingin ya, seperti menggunakan AC padahal nggak pakai AC. Suhunya menjelang subuh itu sekitar 16 derajat Celcius, dingin banget. Makanya anak-anak tidur menggunakan jaket dan juga sweater. Selamat pagi, Masya Allah, enak banget di sini, langsung menghirup udara segar, seperti mendapat stok oksigen yang banyak banget, segar banget rasanya.
Ini ceritanya suami minta diambil gambar work from anywhere, tapi ternyata bablas kerja beneran. Soalnya emang asik banget mungkin ya, rasanya kerja di alam, pikiran tuh jernih, apalagi sambil dengerin suara air dan menghirup udara yang segar. Alhamdulillah sekitar jam 7:30 pagi kita dianterin makan pagi alias sarapan. Ya, jadi semua harga di tempat ini sudah termasuk breakfast ya, sesuai dengan kapasitas kamarnya. Dan karena kita kapasitasnya 4 orang, jadi kita mendapat 4 packs breakfast. Kalau di tipe glamping, breakfast dalam kemasan box, tapi kalau di tipe villa disajikan di atas piring. Ini ya sarapannya, nasi uduk, telur ceplok, lalap, nugget, kerupuk, dan saus sambal. Sederhana, tapi ya alhamdulillah lah cukupan untuk mengganjal perut yang lapar di pagi hari yang dingin ini. Awalnya ragu untuk main air lagi karena air di sini itu dingin. Apalagi pagi hari, kemarin kita sore aja tuh terasa dinginnya. Tapi anakku yang paling kecil udah nyemplung duluan. Akhirnya ya kita semua ikutan dan asik banget. Terima kasih ya sudah menonton video cerita kita. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman cerita yang mau nyari tempat wisata di alam, di hutan yang lengkap dengan air yang bersih, tapi nggak mau repot bawa macam-macam, udah tinggal datang aja dan komplit fasilitasnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum.